Satu hari saya masih ditahan di Lapas Porong, ada seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak mau tahu dia siapa-siapa, tapi yang bilang, "Ustadz itu lagi nengokin temennya, dia cari saya." Ustadz, saya mau kasih tahu, kami ini di Departemen Dalam Negeri sejak masa Pak Cahyokumolo, kami eselon-eselon tinggi, kami wajib untuk pendidikan khusus di Partai Komunis Cina di Beijing. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hari ini negeri kita dalam cengkeraman 2 salib dan 1 palu arit. Kalau sampai nanti undang-undang HIP disahkan, maka negara kita akan jadi negara komunis secara de facto dan de jure. Kalau hari ini negara kita sudah menjadi negara komunis secara de facto. Di negeri ini ada 7 lembaga resmi pemerintah yang mengirim orang-orang yang akan jadi pejabat yang disebar ke seluruh Indonesia wajib ikut pendidikan di Partai Komunis Cina di Cina. TNI aja, pasukan khusus, gabungan angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, pasukan terlatih khusus, tahu-tahu ketrek-ketrek di depan Petamburan 3 pakai sirine, ternyata yang mimpinnya memang Jenderal Bintang 2 Salim. Itu yang terjadi juga di kepolisian, karena sejak pertengahan 2019 semua orang bisa lihat di berbagai media online perwira-perwira bintang 3, bintang 4 atau bintang 2, bintang 3 yang akan naik pangkat dan berjabatan di seluruh Indonesia diwajibkan pendidikan khusus di PKC. Maka pada malam ini kita mau coba tanya, sudah ratusan bahkan sudah ribuan menurut data resmi yang saya dapat, bahwa yang namanya TNI dan Polri yang dibunuh oleh OPM, tetapi mereka bukan bertempur ke sana, bukan bertempur ke medan tempur, tapi bertempur ke Petamburan. Video ceramah dari pendakwah Ustadz Alfian Tanjung yang menyebut para perwira di institusi Polri yang akan naik pangkat diwajibkan ikut pendidikan dari Partai Komunis Cina beredar di media sosial. Video ceramah Ustadz Alfian Tanjung menyinggung soal Polri dan komunis tersebut awalnya diunggah pada Jumat 18 Juni 2021. Dalam video berjudul "Akhirnya Dibongkar", tidak ada yang berani mengungkap ini tersebut. Awalnya Alfian Tanjung menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri saat dirinya masih ditahan di Lapas Porong. Suatu hari saat saya masih ditahan di Lapas Porong, ada seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, ujar Alfian Tanjung. Satu hari saya masih ditahan di Lapas Porong, ada seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak mau tahu dia siapa-siapa, tapi yang bilang, "Ustadz itu lagi nengokin temennya." Saya mencoba untuk terus membangun kekuatan tetapi ternyata tidak bisa karena susupan dari kelompok PKI itu cukup serius. Karena dulu yang membunuh para ulama itu adalah pemuda rakyat PKI. Ketika terjadi serangan balik oleh Banser membunuh orang-orang PKI, maka orang-orang PKI itu tidak semuanya diselesaikan, terutama yang tokoh-tokohnya. Akibatnya tokoh-tokoh PKI masa lalu punya anak, punya cucu jadi pengurus Banser sekarang. Begitu, bukan kata saya, ini penjelasan dari ulama-ulama NU yang dekat dengan saya. Mereka juga bingung nih, anak-anak kok jadi mau bakar bendera tauhid, bendera la ilaha illallah kok dibakar gitu. Itu juga pertanyaan, mereka bertanya-tanya, siapa nih yang ngajarin mereka? Jadi karena dulu kalau kata orang operasi nggak tuntas. Tak hanya menyampaikan maaf terkait pernyataannya yang mengaitkan GP Ansor dan Banser dengan PKI, Alfian Tanjung berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Alfian juga menyebut organisasi pemuda di bawah NU sebagai benteng umat Islam. Itu bahasa yang paling fair, yang paling sportif. Ya, saya tidak akan melakukan pernyataan yang bisa menjadi multitafsir ya, atau disalahpahami, atau mungkin saya salah menyatakan sesuatu. Jadi sudah saya nyatakan permohonan maaf itu. Jadi ke depan tentu akan diekspresikan atau dilisankan bahwa apakah NU, Banser ataupun organisasi-organisasi underbow-nya merupakan bagian daripada benteng umat Islam. Saya pikir bentuknya adalah hal yang telah dialamatkan sebagai bentuk kekeliruan yang dipersoalkan secara hukum ini tidak boleh lagi terulang baik oleh saya sendiri maupun orang lain, karena pemuda NU, angkatan muda NU adalah orang yang paling berani dan militan dalam menghadapi gerakan PKI.
Jadi dari saya mungkin ke depan akan bisa lebih semangat, dan nanti kalau saya ada yang ganggu, saya akan lapor ke sini nih, ini saya diganggu nih sama pemuda PKI ini. Pejabat Kemendagri tersebut, kata Alfian, memberitahukan informasi bahwa sejak masa kepemimpinan Menteri Cahyokumolo, eselon-eselon tinggi di kementerian itu wajib ikut pendidikan khusus dari Partai Komunis Cina atau PKC. Dia cari saya, Ustadz, saya mau kasih tahu, kami ini di Kementerian Departemen Dalam Negeri sejak masa Pak Cahyokumolo. Kami eselon-eselon tinggi, kami wajib untuk pendidikan khusus di Partai Komunis Cina di Beijing. Ini bukan saya yang ngomong loh, saya cuma ceritain omongan orang itu, cerita Alfian. Dia cari saya, Ustadz, saya mau kasih tahu, kami ini di Departemen Dalam Negeri sejak masa Pak Cahyokumolo, kami eselon-eselon tinggi, kami wajib untuk pendidikan khusus di Partai Komunis Cina di Beijing. Bukan saya yang ngomong loh, saya cuma ceritain omongan orang itu. Senin siang tiba di Lapas Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Alfian Tanjung akhirnya menjalani putusan 2 tahun penjara setelah kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dengan penjagaan ketat polisi, Alfian Tanjung tiba di Lapas Porong kelas 1 Surabaya, Jawa Timur, dampingi oleh jaksa eksekutor dari Kejaksaan Tanjung Perak, Surabaya. Pihak kejaksaan menyatakan Alfian harus menjalani hukuman 2 tahun penjara setelah Mahkamah Agung menolak upaya hukum Alfian terkait kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok yang dianggap sebagai antek Partai Komunis Indonesia PKI. Menurutnya, pejabat Kemendagri itu membeberkan hal tersebut lantaran menilai Alfian sebagai pakar Partai Komunis Indonesia atau PKI. Karena dia tahu saya diduga atau mungkin dituduh pakar PKI, dia ngadu ke saya. Nggak mungkin orang ini iseng ngomong, tuturnya. Karena dia tahu dia diduga, saya dianggap diduga atau mungkin dituduh sebagai pakar PKI. Dia ngadu ke saya. Oh ya, nggak mungkin orang ini iseng ngomong, mesti dia ngeluh juga. Alfian kemudian mengungkapkan bahwa hal itu tak hanya terjadi di Kemendagri, melainkan juga di institusi Polri. Ia mengungkapkan pada pertengahan 2019, semua perwira-perwira Polri yang akan naik pangkat diwajibkan mengikuti pendidikan khusus dari Partai Komunis Cina atau PKC. Itu yang terjadi juga di kepolisian. Pertengahan di 2019, semua orang bisa lihat di berbagai media online, perwira-perwira bintang 2 atau 3 yang akan naik pangkat atau berjabatan di seluruh Indonesia diwajibkan pendidikan khusus di PKC, ungkapnya. Itu yang terjadi juga di kepolisian, karena sejak pertengahan 2019 semua orang bisa lihat di berbagai media online perwira-perwira bintang 3, bintang 4 atau bintang 2, bintang 3 yang akan naik pangkat dan berjabatan di seluruh Indonesia diwajibkan pendidikan khusus di PKC. Akhir 2017 lalu, Pengadilan Negeri Surabaya telah memutus vonis 2 tahun penjara terhadap Alfian Tanjung terkait kasus ujaran kebencian saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Surabaya, Jawa Timur pada Februari 2017 lalu. Alfian kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap menjatuhkan vonis 2 tahun penjara. Hingga Alfian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, namun kasasinya ditolak. Menurut Alfian Tanjung, secara total ada 7 lembaga resmi pemerintah yang mewajibkan para pejabatnya untuk mengikuti pendidikan komunis dari Partai Komunis Cina. Di negeri ini ada 7 lembaga resmi pemerintah yang mengirim orang-orang yang akan jadi pejabat yang disebar ke seluruh Indonesia wajib ikut pendidikan di Partai Komunis Cina, ujarnya. Di negeri ini ada 7 lembaga resmi pemerintah yang mengirim orang-orang yang akan jadi pejabat yang disebar ke seluruh Indonesia wajib ikut pendidikan di Partai Komunis Cina di Cina. Alfian Tanjung akhirnya divonis 2 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Sebelumnya pada 26 Februari lalu, ceramah Alfian di Masjid Mujahidin Surabaya diunggah ke YouTube. Pemukanya sebenarnya otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, terus terang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka. Ceramah tersebut terbukti berisi ujaran kebencian dan ajakan untuk membenci terhadap etnis tertentu. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI.
Dalam kesempatan lain, ceramah dari pendakwah Ustadz Alfian Tanjung juga menyebut negara Indonesia sudah dalam cengkraman salib dan komunis. Beredar di media sosial juga. Berdasarkan penelusuran, video ceramah Ustadz Alfian Tanjung menyinggung paham salib dan komunis tersebut diunggah kanal YouTube pada Senin 14 Juni 2021. Dalam tayangan video berjudul "Negeri ini dalam cengkraman salibis dan komunis" yang diunggah pada 5 bulan lalu tersebut, tampak Alfian Tanjung tengah ceramah di hadapan jemaah. Ia pun menyebut bahwa hari ini negara Indonesia tengah dalam cengkraman salib dan palu arit, simbol komunis. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hari ini negeri kita dalam cengkraman 2 salib dan 1 palu arit. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hari ini negeri kita dalam cengkeraman 2 salib dan 1 palu arit. Ia pun lantas menyinggung aksi TNI yang mengepung markas Front Pembela Islam atau FPI, sekaligus kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan pada beberapa waktu silam. Sudah ratusan, bahkan sudah ribuan menurut data resmi yang saya dapat, bahwa mereka yang namanya TNI dan Polri yang dibunuh oleh EPM, tetapi mereka bukan bertempur ke sana, tapi bertempur ke Petamburan, kediaman Habib Rizik Syihab, tuturnya. Maka pada malam ini kita mau coba tanya, sudah ratusan, bahkan sudah ribuan menurut data resmi yang saya dapat, bahwa yang namanya TNI dan Polri yang dibunuh oleh OPM, tetapi mereka bukan bertempur ke sana, bukan bertempur ke medan tempur, tapi bertempur ke Petamburan. Menurutnya, TNI saat mengepung Petamburan tersebut mengerahkan tank baja hingga menerjunkan pasukan gabungan dari 3 matra, yakni Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Tank baja, pasukan khusus, gabungan Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, tahu-tahu ngetrek-ngetrek di depan Petamburan pakai sirene, kata Alfian Tanjung. Tank baja, pasukan khusus, gabungan Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, pasukan terlatih khusus, tahu-tahu ngetrek-ngetrek di depan Petamburan 3. Dan ternyata, kata Alfian, pemimpin pasukan TNI yang mengepung kediaman Rizik Syihab itu adalah Jenderal Bintang 3 beragama Kristen. Ternyata pemimpinnya memang Jenderal Bintang 2 salib. Ungkap Ustadz Alfian sambil memeragakan simbol salib dengan kedua tangannya. Pakai sirine, ternyata yang mimpinnya memang Jenderal Bintang 2 salib. Selain itu, Alfian Tanjung juga mengungkapkan, jika nantinya Undang-Undang HIP disahkan, maka Indonesia akan menjadi negara komunis, baik secara de facto maupun de jure. Jika nanti Undang-Undang HIP disahkan, maka negara kita akan menjadi negara komunis secara de facto dan de jure. Kalau hari ini, negara kita sudah menjadi negara komunis secara de facto, ujarnya. Jadi malam ini, pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah, kalau sampai nanti Undang-Undang HIP disahkan, maka negara kita akan jadi negara komunis secara de facto dan de jure. Kalau hari ini negara kita sudah menjadi negara komunis secara de facto,